Prof, Profesor ya, saya tetap panggil Profesor. Ya, pasti. Soal kemampuan kita bisa beradu. Ya, itu benar. Gini, Profesor ya, saya mau nanya. Kalau perbedaan antara Pak Prabowo dengan Pak Anies kan 34%. Apakah MK akan menerima enggak? Dan Iya. jangan sampai di sini kita onani intelektual. Karena itu saya bilang tadi, MK Nanti mereka akan proses enggak? Menerima enggak? akan dia tolak. Ya kalau tolak ngapain kita diskusi? Dengarkan kalimat berikut saya. Oh iya ya. Oke. Silakan. Silakan. Akan ditolak karena MK merasa dirinya loket. Tempat orang mengadu tuh. Mestinya dia berpikir bahwa dia itu difasilitasi oleh tadi judicial activism. Supaya dia bisa menghidupkan harapan bahwa demokrasi bisa diperbaiki oleh MK. Kalau MK tolak, ini akan jadi presiden untuk MK berikutnya tuh. MK berikutnya, bawa aja datanya tuh, terus-terus begitu. Jadi akan ada hilirisasi kecurangan, hilirisasi kedunguan. Lu sesat pikirnya, pigai itu ya. Kayak tenang. Benar tadi bahwa right to vote. Tapi nggak berhenti di situ. Mesti ada conditional supaya right to vote itu menghasilkan free competition. Itu dasarnya kan. Free competition, hanya disebut free competition kalau ada yang disebut sebagai candidacy yang betul-betul tidak dihalangi atau tidak diistimewakan. Jadi itu sama seperti right to vote, iya betul, tapi kita mesti pilih kucing dalam karung. Bukan kucing dalam karung bolong ya udah kelihatan ada kucing istana di situ. Itu aja udah bias kan. Bukan seekor. Ada kucing istana di dalam karung. Kita udah tahu. Jadi kemampuan kita untuk membela seseorang hanya karena dia kucing istana mempengaruhi dua kucing yang lain. Saudara Pigai, right to vote-nya di mana? Pertanyaannya bukan right to vote, just voting apa enggak? Right itu ada pada saya, tapi saya tuntut vote saya itu adil apa tidak. Itu dasarnya yang pertama. Yang kedua tadi soal TSF. Mahkamah Konstitusi dirancang sebagai tempat kita berdoa terakhir. Itu poinnya tuh. Karena itu kalau disebut terstruktur, sistematis dan masif, itu untuk menguji kualitasnya, bukan kuantitasnya. Kuantitasnya itu ada di dalam pengadilan sebelumnya tuh. Kalau Anda pergi ke Mahkamah Konstitusi, Anda minta semacam, ini doa gue terakhir tuh. Nah hakim itu harusnya mendengar doa yang diucapkan dengan kejujuran. Bukan yang hakim bilang, ya tapi mana bukti bahwa Anda udah berdoa nih. Gak penting di situ kan. Itu yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi itu nobility-nya itu paling tinggi, paling agung itu. Ngapain Mahkamah Konstitusi nanya-nanya data-data segala macam yang dia tahu memang gak mungkin disodorkan kan. Jadi kita mau didik supaya orang sama seperti soal hak angket. Hak angket itu hak yang paling dasar supaya warga negara mau tonton peradilan politik. Bukan dihalangi justru kan. Tapi pertanyaannya, Profesor ya, saya tetap panggil Profesor. Ya, pasti. Soal kemampuan kita bisa beradu. Ya, itu benar. Gini, Profesor ya, saya mau nanya. Kalau perbedaan antara Pak Prabowo dengan Pak Anies kan 34%. Apakah MK akan menerima enggak? Dan Iya. jangan sampai di sini kita onani intelektual. Karena itu saya bilang tadi, MK Nanti mereka akan proses enggak? Menerima enggak? akan dia tolak. Ya kalau tolak ngapain kita diskusi? Dengarkan kalimat berikut saya. Oh iya ya. Oke. Silakan. Silakan. Akan ditolak karena MK merasa dirinya loket. Tempat orang mengadu tuh. Mestinya dia berpikir bahwa dia itu difasilitasi oleh tadi judicial activism. Supaya dia bisa menghidupkan harapan bahwa demokrasi bisa diperbaiki oleh MK. Kalau MK tolak, ini akan jadi presiden untuk MK berikutnya tuh. MK berikutnya, bawa aja datanya tuh, terus-terus begitu. Jadi akan ada hilirisasi kecurangan, hilirisasi kedunguan. Itu yang kita tuntut sekarang supaya MK itu berubah cara dia memandang fakta. Kan itu dasarnya kan. Coba. Apa? Ya. Begini. Saya kira kalau kita melimpahkan MK itu kan ada syarat-syarat formil. Udah itu udah Kalau persyaratan formil gini tidak bisa bermain di logika falasi. Ini sesuatu yang fakta. ini nggak ada urusan dengan fallacies itu. Kasus bicara tentang fakta bukan bicara tentang logika.
Gini kan dari soal hotel Tapi logika. bahwa logika itu membuka pintu untuk Astaga. masuk ke entry point menemukan fakta, saya setuju. Gini ya, saudara Pigai. Saya setuju. Ya kalau udah setuju ngapain Kalau bantah saya? secara fakta ternyata terbukti aspek formilnya tidak terpenuhi di MK, kemudian tertolak langsung, maka Ya, maka itu artinya, karena itu saya bilang tadi, MK menempatkan dirinya sekedar sebagai loket, nggak pakai otak, nggak pakai etik, nggak pakai reasoning. Ya. Jadi buat apa ada MK? Ya sudah, Ya iya itu. kan undang-undangnya menyatakan demikian. Nah iya karena itu. udah soalnya. Gini. Undang-undangnya Jadi, menyatakan ya, demikian. enggak. Kita Ngerti saya sebagai warga undang-undangnya. negara Ya itu tadi yang saya- wajib tunduk dan taat kepada aturan-aturan hukum yang mengatur negara ini. Bos Pigai. Kecuali kalau Anda Bos mau ingin Pigai. berdiri membangun Bos sebuah Pigai. negara, Bos kemudian mengelola negara dengan Bos. hukum rimba, silakan. Pigai. Ini negara hukum. Rekstad bukan Mokstat. Pigai itu Ini Rekstad bukan Mokstat. Anda tuh tunggu, nggak tunggu, ngerti tunggu, tentang ya, Mahkamah tunggu. Pigai ini, Konstitusi. Ya, saya- Yang paham itu teman Anda Fahri Bahmid. Ya, Yang kalian- Anda katakan bukan, itu ini kan kalian baru mengerti bab hal-hal pertama, tentang teknis-teknis mengenai hal-hal yang berperkara sifatnya di dalam. formal. Memang ada formalitasnya, mengajukan permohonan, angka-angka dulu dan lain sebagainya. Tapi itu baru introduction. Ya. Yang dalamnya ada lagi yang kualitatifnya. Disitulah munculnya yang terstruktur, sistematis, masif dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara tentang kecurangan pemilu, itu kalau kita bicara tadi saya bilang, kalau excessive power digunakan dan membuat pemilu itu tidak jujur dan tidak bebas, negara lain itu batalkan tuh pemilu. Begini, Ya. excessive Jadi, use of power sebentar itu dulu. fakta menggerakkan Karena sistem itu- negara. karena Mana itu saya sistem katakan, negara yang digerakkan? kalau Itu yang Anda penting. mengatakan bahwa Nggak itu hanya bisa dong. angka-angka, Jangan Anda nggak asal-asal. paham. Excessive Anda use of tidak power paham itu kalau bukan ketika bahasa bilang hukum. cuma angka-angka Itu doang. Ya. bahasa keamanan itu, ketertiban atau itu penggunaan putusan kekuatan negara. MK di dunia bukan ini, penggunaan di Thailand, kekuasaan di Georgia hukum. dan beberapa negara lainnya, itu ketika dia membatalkan pemilu, bukan hanya soal angka-angka. You Oke. understand what I mean? Ya, I know. Oke. I know, Oke, but kita akan lanjutkan nanti. tapi excessive use of power Iya. itu tidak bisa bicara Jadi tentang dia ini nggak ngerti MK, persoalan sosok bicara MK. Nanti Bukan, kita akan- Saya nanti sama kita akan- Fahri ini sudah bicara dengan MK itu udah biasa itu. Ya, Dia nggak ngerti MK.